wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmah Hupipah, mahasiswa IKIP Siliwangi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 18010303. Pada siklus kedua KKN Mandiri 2021, saya akan melakukan kegiatan yaitu wawancara mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Sekolah yang saya observasi yaitu yang pertama MI Al-Mujahidin, lalu yang kedua yaitu MTS Darut Tawabin. Lalu kemudian ada dua narasumber yang saya wawancarai, yaitu yang pertama Bapak Dadi Hambali. Beliau merupakan guru di MI Al-Mujahidin. Beliau memegang kelas 4. Lalu narasumber yang kedua yaitu Ibu Devi Rizka SPD. Beliau merupakan guru di MTS Darut Tawabin. Beliau juga merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Beliau memegang semua kelas yang ada di MTS Darut Tawabin. Kegiatan siklus kedua ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus sampai 12 Agustus 2021 dengan lokasi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Narasumber pertama yaitu Bapak Dadi Hambali. Bapak Dadi ini sudah sekitar 4 tahun mengajar di sekolah MI Al-Mujahidin. Beliau mengajar di kelas 4. Nah, beliau menceritakan bahwa awalnya ada COVID-19, sekolah pernah melakukan proses pembelajaran secara daring. Namun itu sangat tidak efektif. Jadi Bapak Dadi dan sekolahnya mengubah cara belajar secara luring dan membatasi waktu pembelajaran bersama anak-anak itu hanya 2 jam saja. Kenapa menjadi pembelajaran luring? Karena banyak orang tua yang tidak setuju dengan pembelajaran daring ini. Dan banyak kendala karena sifatnya di kampung, jadi banyak keluhan dari orang tua. Ada yang tidak memiliki HP atau alat komunikasi, dan masih banyak keluhan-keluhan orang tua lainnya. Juga sehingga sekolah mengeluarkan keputusan untuk tidak sekolah daring lagi. Meskipun proses pembelajaran menjadi luring, sekolah MI Al-Mujahidin sudah memenuhi protokol kesehatan. Menurut beliau, pembelajaran daring tidak efektif untuk sekolahnya karena banyak kendala dan banyak orang tua yang gagap teknologi. Dan pada saat pembelajaran daring pun sekolah tidak menggunakan alat komunikasi. Sekolah MI Al-Mujahidin menggunakan lembaran kertas yang dibagikan ke anak-anak melalui rumahnya masing-masing dan diambil lagi oleh gurunya setelah selesai dikerjakan. Itu sangat menyulitkan sekali dan banyak keluhan dari orang tua, juga karena yang belajar bukan hanya anaknya, melainkan orang tuanya juga harus belajar dan mendampingi anaknya. MI Al-Mujahidin juga menggunakan kurikulum darurat karena itu sangat efektif untuk pembelajaran luring saat ini. Menurut Bapak Dadi, perbedaan daring dan luring sangat jauh berbeda sekali. Jadi banyak orang tua yang mengerjakan tugas anaknya. Contohnya, ada anak yang di sekolahnya tidak pernah mengerjakan tugas tapi di rumahnya rajin dan tulisannya bagus. Ternyata setelah ditelusuri itu tulisan orang tuanya dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, pihak sekolah MI Al-Mujahidin meminta izin ke Kemenag untuk melakukan pembelajaran secara luring. Kemudian MI Al-Mujahidin mendapatkan izin untuk melakukan proses pembelajaran secara luring. Karena sekolahnya di kampung, jadi aman dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Dalam proses pembelajaran secara luring, Bapak Dadi tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, akan tetapi beliau sesekali menggunakan media untuk belajar seperti menggunakan laptop dan proyektor atau infocus. Lalu narasumber kedua yaitu Ibu Devi Rizka SPD dari MTS Darut Tawabin. Beliau sudah sekitar 5 tahun lebih mengajar sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Sebelum adanya pandemi, Ibu Devi pernah mengajar secara luring. Akan tetapi, setelah adanya pandemi, pihak sekolah memutuskan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Ada sedikit kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran secara daring. Akan tetapi, beliau harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Di MTS Darut Tawabin menggunakan pembelajaran campuran, luring dan daring, juga tetapi tidak menyalahi kepada aturan pemerintah. MTS Darut Tawabin menggunakan dua-duanya karena apabila daring saja tidak tahu perkembangan anak sudah sampai mana. Tetapi jika menggunakan sistem luring atau tatap muka, peserta didik lebih terkontrol perkembangannya. Di MTS Darut Tawabin melakukan luring seminggu sekali dengan cara dikloter atau bergelombang dan dibagi berkelompok untuk datang ke sekolah agar tidak menyalahi kepada protokol kesehatan. Pembelajaran daring hanya menggunakan WhatsApp, Google Classroom yang mudah dijangkau dan digunakan untuk anak MTS Darut Tawabin. Dan juga anak-anak masih gagap dalam menggunakan teknologi, jadi beliau menggunakan aplikasi yang mudah saja. Apabila terjadi kendala, beliau selalu bertanya kepada peserta didik mengenai kesulitan apa saja yang dialami. Lalu nanti beliau menjelaskan lagi, contohnya kesulitan pada penggunaan aplikasi. Beliau menggunakan media yang sudah tersedia karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Ada anak yang paham menggunakan media YouTube, tetapi juga anak yang tidak mudah mengerti menggunakan media YouTube. MTS Darut Tawabin menggunakan kurikulum darurat supaya memudahkan pembelajaran anak dan juga guru untuk menyusun laporan. Proses penilaian pembelajaran selama pembelajaran daring, Ibu Devi tidak hanya menilai tugas-tugas yang dikumpulkan, tetapi juga menilai karakter pada peserta didik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti